Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat, ya, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan yang bahagia hari ini, teman-teman kalian bahagia ya hatinya, dan bisa menangkap ilmu yang akan Bapak ajarkan di pagi hari ini. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa ya. Berdoa sebelum kita belajar. Agar apa yang Bapak berikan ilmu hari ini juga bermanfaat. Di kalian bisa diamalkan sehari-hari ya. Mari kita baca doa bersama-sama. Berdoa membaca suratul Fatihah dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, kita doa selanjutnya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak-anakku sekalian, dengan mempersingkat waktu ya, ini karena pelajaran agak banyak. Yuk kita awali pembelajaran hari ini, yaitu tentang sholat. Apa itu sholat dan apa pengertian sholat? Pengertian sholat etimologinya itu satu, salat berarti doa. Yang tertera dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Itu etimologinya. Yang kedua, sholat berarti rahmat. Tertera dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-43. Terminologi. Apa itu terminologi? Sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Hikmah disyariatkannya sholat. Apa hikmah disyariatkan sholat? Satu, hikmahnya itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Kemudian apalagi? Melatih menjadi pribadi yang tangguh. Ya, walaupun ngantuk apa saja itu tetap harus melatih ya agar menjadi pribadi yang tangguh atau kuat gitu ya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 23. Kemudian apalagi selanjutnya? Itu meninggikan derajat seorang muslim. Kemudian apalagi? Membersihkan kesalahan dan dosa. Tentu saja kita sebagai manusia banyak salah dan banyak dosa dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian apalagi? Melatih hidup secara tertib dan teratur. Apalagi dari situ? Mengajarkan sifat tawadu atau rendah hati. Kemudian apalagi? Meningkatkan kesehatan secara optimal. Syarat wajib sholat. Itu apa saja syarat wajib sholat? Pertama, Islam. Kalau bukan Islam berarti tidak wajib. Ya. Kemudian apalagi? Berakal. Kemudian baligh. Ya. Suci dari hadas besar dan kecil. Kemudian dalam keadaan sadar. Syarat sah sholat. Apa saja syarat sahnya sholat? Satu,
sudah masuk waktu sholat. Ya. Nah, sudah masuk waktu sholat itu syarat sah sholat. Yang kedua apa? Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis. Kemudian menghadap kiblat. Ya. Apa tadi? Menghadap kiblat. Menutup aurat. Ya. Nah, itu ada gambar Ka'bah. Ka'bah itu adanya di kiblat. Yang dianjurkan sebelum sholat itu apa anak-anak? Ya. Apa yang dianjurkan sebelum waktu sholat datang? Pertama suka dikumandangkan azan. Mungkin di masjid, di musola, ya, atau di tempat-tempat yang memang Allah tentukan, terutama masjid atau musola. Ya. Setelah selesai azan, yang dianjurkan sebelum itu suka ada iqomah. Iqomah itu sebelum sholat dimulai. Bagaimana tata cara sholat? Yang pertama berdiri tegak, menghadap kiblat. Ya. Kemudian takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Dan yang ketiga bersedekap. Bersedekap tuh seperti itu. Ada gambarnya. Ya. Kemudian tata cara sholat. Membaca doa iftitah. Ya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah diawali dengan bacaan ta'ud dan basmalah. Kemudian itu membaca salah satu surat atau ayat dari Al-Quran yang dianggap mudah oleh kalian. Ya, jadi tidak yang susah-susah, yang mudah dan hafal. Kemudian apa situ tuh? Itu ada ruku juga, ya ada ruku itu. Ya. Derajatnya itu derajat sujud, gerakan sholat berdiri ruku dengan sujud yang baik menghadap Allah. Kemudian apa lagi? Iktidal, ya. Kemudian iktidal, gitu ya. Kemudian sujud lagi, ya. Kemudian duduk iftiras. Kemudian sujud kedua seraya membaca takbir yaitu Allahu Akbar. Kemudian berdiri rokaat yang kedua diiringi bacaan takbir Allahu Akbar. Sebelum berdiri disunahkan duduk sebentar seperti duduk di antara dua sujud itu artinya tumaninah. Kemudian rokaat kedua cara dan rokaat kedua cara dan sikap rokaat kedua ini sama dengan rokaat pertama. Hanya ada beberapa perbedaan yaitu duduk tasyahud awal pada rokaat kedua. Kemudian membaca sholawat Nabi, ya, membaca sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada tasyahud awal ini boleh disertai dengan doa yang singkat. Kemudian tasyahud, ya, akhir atau tahiyat. Tasyahud, ulangi, tasyahud akhir atau tahiyat akhir pada rakaat ketiga kalau misalnya dalam sholat maghrib. Kemudian kedelapan adalah salam. Nah, inilah posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Nah, itu saja anak-anakku sekalian pertemuan hari ini. Kita awali dengan membacakan Alhamdulillah. Itu pengertian sholat dan tata cara sholat dan syaratnya sholat. Mudah-mudahan apa yang Bapak ajarkan di hari ini atau di pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa dilaksanakan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Karena itu adalah kewajiban kita. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan tentang sholat bisa kalian laksanakan dengan sebenarnya dan karena sholat itu adalah kewajiban. Bapak tutup pertemuan hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr innal insana lafi illa
ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saja Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.